Sistem informasi akuntansi dan sistem pengolahan transaksi. Peristiwa ekonomi. Berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi saat ini sebagai akibat interaksi perusahaan dengan lingkungannya yang dilakukan dengan mempelajari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh organisasi perusahaan sehari-hari. Sedangkan untuk memahami konsep sistem informasi akuntansi secara terstruktur, terlebih dahulu harus dipahami konsep tentang sistem informasi, dan akuntansi. Akuntansi menurut American Accounting Association dan lainnya mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi atau laporan untuk berbagai kepentingan baik individu atau kelompok tentang aktivitas atau operasi atau peristiwa ekonomi atau keuangan suatu organisasi. Sistem pengolahan transaksi ini memproses data yang berasal dari kejadian atau peristiwa ekonomi sebagai akibat dari operasi atau aktivitas internal perusahaan dan sebagai akibat dari aktivitas perusahaan dengan pihak luar, menjadi informasi keuangan atau informasi akuntansi keuangan yang berguna bagi manajemen di tingkat operasional dan pihak lain. Pengolah transaksi ini mengolah data transaksi dengan cara batch secara online atau gabungan kedua cara tersebut yaitu hybrid. Ini merupakan gambaran aktivitas dalam sistem pengolahan transaksi dan sistem informasi akuntansi, di mana terjadi peristiwa ekonomi atau transaksi antar bagian atau dengan pihak luar. Di atas merupakan data transaksi dokumen dan di bawah merupakan juga data transaksi dokumen. Bagian atas menghasilkan SPT pengeluaran. SPT pengeluaran menghasilkan SPT produksi dan memasukkan SPT penerimaan. Dari SPT produksi terdapat data transaksi atau dokumen dan menghasilkan SPT keuangan atau informasi atau laporan keuangan. SPT pengeluaran dari data transaksi atau dokumen menghasilkan informasi atau laporan pengeluaran. SPT produksi juga menghasilkan informasi atau laporan produksi. Dari SPT penerimaan dari data transaksi atau dokumen menghasilkan informasi atau laporan penerimaan. Siklus pengolahan transaksi merupakan prosedur atau urut-urutan subsistem pengolahan transaksi untuk menunjang siklus transaksi dalam aktivitas bisnis perusahaan, sehingga dapat mengatakan bahwa siklus aktivitas bisnis perusahaan dipresentasikan oleh siklus atau sistem pengolahan transaksi. Ini merupakan gambaran siklus aktivitas bisnis perusahaan yang saling memiliki kesinambungan antara satu dengan yang lain. Siklus aktivitas ini merupakan siklus transaksi. Siklus transaksi ini menghasilkan data yang akan diolah oleh siklus pengolahan transaksi. Sistem informasi akuntansi didefinisikan sebagai kumpulan atau integrasi dari sub-subsistem atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan. Ini merupakan gambaran komponen SPT atau SIA, di mana terdapat komponen dan masing-masing subkomponen serta berbagai jenis. Hubungan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem pengolahan transaksi. Sistem informasi manajemen merupakan integrasi dari berbagai komponen atau subsistem secara harmonis untuk mengolah data menjadi informasi. SIA merupakan bagian terbesar dari SIM yang mengolah data keuangan atau yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Ini merupakan gambaran sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem pengolahan transaksi, di mana bagian atas merupakan bentuk informasi ringkas, masalah umumnya tidak terstruktur, dan tingkat manajemennya manajemen puncak. Aktivitas utama itu perencanaan strategis, yang di bagian tengah itu semi ringkas, masalah umumnya semi terstruktur, tingkat manajemennya menengah. Aktivitas utama itu pengendalian. Yang bagian bawah itu bentuk informasi mendetail, masalah umumnya terstruktur, tingkat manajemennya manajemen bagian bawah. Fokus sistem informasi akuntansi, aktivitas utama operasional. SIA mengolah data dalam jumlah besar karena di dalamnya meliputi berbagai aktivitas pengolahan transaksi, seperti aktivitas pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta pelaporan. Mengapa SIA di bagian paling bawah? Karena SIA mengadopsi konsep informasi yang berkualitas. Informasi yang dihasilkan oleh SIA digunakan oleh manajemen tingkat bawah dan bagian atasnya dan pihak eksternal perusahaan. Pengendalian intern dan manajemen risiko.
Mengapa pengendalian diperlukan? Karena pengendalian atau kontrol meliputi semua metode kebijakan dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan harta kekayaan perusahaan, akurasi dan kelayakan data manajemen, serta standar operasi manajemen. Melakukan pengendalian merupakan tanggung jawab manajemen. Alasan utama perlunya melakukan pengendalian adalah untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan setiap aktivitas atau sistem informasi dan sistem operasi akan dicapai, untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan karena kejahatan, bahaya, atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyimpangan, penyelewengan, dan penggelapan, untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi. Penyelewengan atau fraud merupakan kebohongan, penyimpangan, atau tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah atau melawan hukum. Ada beberapa alasan mengapa fraud gagal untuk dideteksi sekalipun oleh auditor. Auditor malas atau tidak mau untuk mendeteksi adanya penyelewengan, terlalu percaya kepada yang diaudit, kurang menekankan kepada kualitas audit, perhatian terhadap penyelewengan seringkali tidak mendapat dukungan dari manajemen, dan internal auditor kadang-kadang gagal memfokuskan diri pada area yang beresiko tinggi. Alasan terjadinya penyelewengan: karyawan nekat karena perlu uang, karyawan frustasi dengan pekerjaannya, karyawan percaya setiap orang melakukannya, karyawan ditantang untuk melawan sistem, lemahnya pengendalian intern, rendahnya kemungkinan terdeteksi, rendahnya kemungkinan dituntut. Pengendalian intern dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Ini merupakan gambaran komponen dan struktur sistem pengendalian intern, yang dimana terdapat lingkungan pengendalian, penilaian risiko, pengendalian aktivitas, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Keterbatasan pengendalian intern. Ada beberapa keterbatasan dari pengendalian intern sehingga pengendalian intern tidak dapat berfungsi, yaitu kesalahan atau error. Kesalahan muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah atau perhatiannya selama bekerja terpecah. Kolusi terjadi ketika 2 atau lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan pencurian di tempat mereka bekerja. Penyimpangan manajemen, karena manajer suatu organisasi memiliki lebih banyak otoritas dibandingkan karyawan biasa. Manfaat dan biaya. Konsep jaminan meyakinkan atau masuk akal mengandung arti bahwa biaya pengendalian intern tidak melebihi manfaat yang dihasilkan. Ini merupakan gambaran risiko dan manajemen risiko. Risiko didefinisikan sebagai kondisi atau kejadian yang tidak pasti yang apabila terjadi memiliki efek positif atau negatif terhadap tujuan organisasi. Risiko dapat kita terima maupun kita tolak. Jika kita terima, maka kita akan membiarkan atau mengurangi atau membagi atau memanfaatkan. Jika kita menolak, berarti kita dapat menghindari risiko tersebut. Ini merupakan salah satu format manajemen risiko perusahaan yang dikeluarkan oleh KOSO. Peran audit intern dalam manajemen risiko itu meliputi review berbagai penilaian risiko yang dilakukan oleh perusahaan, mempertimbangkan audit sebelumnya, dan melakukan interview dengan berbagai manajer senior. Menerapkan program manajemen risiko memiliki tujuan dan tantangan utama, yaitu kita harus menyempurnakan kemampuannya dan koordinasi, sedangkan penyempurnaan output dimaksudkan untuk menyatukan gambaran tentang risiko bagi pihak terkait dan menyempurnakan kemampuan untuk mengelola risiko secara efektif. Rencana manajemen risiko adalah sebuah dokumen yang dipersiapkan oleh manajer proyek untuk melihat risiko, memperkirakan efektivitas, dan untuk membangun rencana respon untuk mengurangi risikonya. Rencana tersebut juga meliputi materi penilaian risiko. Beberapa jenis risiko bisnis yang tidak diharapkan oleh perusahaan yaitu salah mencatat, berhentinya usaha atau bisnis, keputusan manajemen yang salah, dan penyelewengan serta penggelapan. Pengendalian sistem informasi akuntansi untuk meminimalkan risiko karena kesalahan atau error atau penyimpangan atau fraud dalam SIA berbasis komputer. Pengendalian dilakukan melalui kombinasi dari pengendalian umum atau general control dan pengendalian aplikasi atau aplikasi control. Pengendalian umum mengendalikan proses pengembangan, penggunaan, serta keamanan SIA, termasuk keamanan dari file-file data organisasi yang bersifat umum. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian khusus bagi setiap aplikasi komputer atau aplikasi SIA, seperti program aplikasi untuk penggajian, piutang, dan pengolahan order.
Pengendalian aplikasi ini lebih terfokus kepada input, proses, dan output dari suatu aplikasi SIA. 6. Dokumentasi Sistem Informasi Akuntansi. Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen dalam dokumentasi sistem informasi akuntansi berisi tulisan berbentuk uraian atau naratif, formulir, flowchart, diagram, dan tulisan lainnya yang menjelaskan bagaimana sistem bekerja. Tempat penyimpanan dokumen, proyek atau project repository adalah tempat di mana dokumen-dokumen atau dokumentasi program yang berkaitan dengan aplikasi dan proyek disimpan. Istilah lainnya adalah kamus data atau kamus proyek. Project repository dapat disimpan dalam bentuk CD dengan format PDF atau format lainnya. Untuk lebih praktis, project repository dicetak di atas kertas supaya mudah dibaca dan dibundel membentuk satu buku dokumentasi. Secara umum, project repository akan berisi daftar data akuntansi, berbagai jenis formulir, berbagai jenis output atau informasi, berbagai jenis proses dan prosedur, dan juga berbagai lokasi. Susunan penyimpanan dokumen. Tempat penyimpanan dokumen biasanya disusun berdasarkan pada model sistem informasi akuntansi yang digunakan, seperti model entity relationship diagram, model data flow diagram, model input atau formulir, model output, dan model jaringan. Ini merupakan gambaran tempat penyimpanan dokumen. Penjelasan proyek menjelaskan tentang proyek yang dikerjakan. Secara ringkas, paling tidak berisi informasi, yaitu profil perusahaan yang berisi nama, aktivitas, sejarah, kondisi perusahaan saat ini, termasuk visi dan misinya, serta struktur organisasinya, proyek yang ditugaskan beserta skop pekerjaannya. Ini merupakan contoh penjelasan proyek. Model adalah abstraksi dari dunia nyata atau representasi dari realita. Sebuah model yang dibuat dapat berupa model yang menggambarkan sistem informasi akuntansi. Berbagai jenis model sistem. Ini merupakan gambaran berbagai jenis model sistem, yaitu ada 2. Sistem yang digunakan saat ini atau sistem berjalan, dan usulan sistem atau sistem target. Pemodelan data dengan diagram hubungan entitas merupakan salah satu model data di samping model hierarki dan network. Model ini paling banyak digunakan saat ini. Di samping itu, banyak sekali simbol yang disarankan oleh berbagai penulis dan pakar untuk menggambarkan hubungan antar entitas. Ini merupakan gambaran contoh diagram hubungan antar entitas. Pemodelan proses dengan diagram arus data atau DAD adalah alat yang digunakan untuk pembuatan model proses atau proses modeling. DAD menggambarkan arus data suatu sistem informasi dan langkah-langkah kerja atau proses yang disajikan sistem informasi akuntansi tersebut. DAD digambarkan dengan menggunakan berbagai simbol. Ini merupakan gambaran atau salah satu contoh simbol-simbol yang dikembangkan oleh Chris Gen dan Trisarson. Pemodelan input adalah hasil pengolahan data akuntansi dengan menggunakan komputer. B yang dimasukkan atau input ke dalam sistem tersebut atau yang diambil retrieve dari database-nya. Istilah penting yang perlu dipelajari adalah pemasukan data adalah perbedaan antara istilah pengumpulan data atau data capture dan pemasukan data atau input data. Untuk metode dan prosedur yang digunakan, biasanya analisis sistem memilih suatu metode dengan media yang digunakan. Metode pemasukan data dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu batch input dan online input. Agar dapat memasukkan data ke dalam komputer sistem informasi akuntansi melalui peralatan input yang digunakan, analisis sistem harus melanceng terlebih dahulu kertas formulir pemasukan data di layar komputer, dan bagian program sistem informasi akuntansi. Pemodelan output menyajikan informasi kepada pengguna sistem. Output merupakan bagian yang paling kelihatan dalam sistem informasi. Selama menganalisis sistem, kita menentukan output yang diperlukan. Prinsip-prinsip dan pedoman perancangan output. Ada 2 jenis, yaitu external output adalah output yang meninggalkan sistem informasi akuntansi untuk memicu aktivitas dari penerima output tersebut. Contohnya seperti di samping, yaitu invoice atau faktur. Internal output adalah output yang tetap berada dalam sistem informasi akuntansi untuk mendukung pengguna sistem dan manajemen. Ini merupakan contoh gambaran internal output. Pemodelan jaringan adalah teknik pembuatan diagram yang digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas bisnis
atau sistem informasi dalam bentuk pemakai atau user, data, dan lokasi pengolahan. Pemodelan ini difokuskan pada pemodelan jaringan utama secara konsep, yaitu pemodelan jaringan yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas bisnis perusahaan terpisah dengan bagaimana mengimplementasikannya. Bab 7. Siklus transaksi akuntansi. Siklus transaksi akuntansi muncul sebagai akibat siklus bisnis, dan transaksi akuntansi muncul sebagai akibat adanya transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Tabel samping ini merupakan tabel hubungan siklus bisnis, siklus transaksi, transaksi akuntansi, serta dokumen pendukungnya, di mana terdapat 4 siklus bisnis, 4 aktivitas ekonomi atau transaksi akuntansi dari berbagai bagian, serta dokumen-dokumen yang dihasilkan. Siklus akuntansi secara umum, karena aktivitas bisnis yang berkaitan dengan masalah ekonomi membentuk suatu siklus, maka transaksi akuntansi pun membentuk siklus yang disebut sebagai siklus transaksi akuntansi. Siklus tersebut antara satu jenis perusahaan dengan jenis perusahaan lainnya dapat berbeda, bahkan mungkin untuk perusahaan sejenis pun secara detail dapat berbeda. Yang pasti setiap siklus transaksi harus meliputi input, proses, penyimpanan, dan output. Ini merupakan gambaran model-model siklus transaksi akuntansi yang terintegrasi. Siklus transaksi samping ini dikemukakan oleh Robinson dan kawan-kawannya. Siklus ini menggambarkan input, proses, output, dan penyimpanan. Siklus penerimaan atau uang memiliki proses pembuatan order dari pelanggan atau sales order, proses penanganan persediaan, proses pembuatan faktur, proses penanganan piutang, dan proses penagihan. Gambaran siklus penerimaan seperti gambar di samping ini, di mana terdapat pembuatan order penjualan, penanganan persediaan, penagihan piutang, piutang dagang, dan penerimaan kas. Siklus pengeluaran. Di samping ini merupakan gambaran siklus pengeluaran, di mana terdapat pembelian, penerimaan barang, hutang, dan pengeluaran kas. Siklus konversi atau produksi. Aktivitas utama dalam siklus produksi meliputi persiapan order pekerjaan dari penjual atau rencana produksi, permintaan bahan, alokasi biaya terhadap produk yang diproduksi, akumulasi biaya tenaga kerja yang dibebankan terhadap produk, dan bertambahnya persediaan barang jadi. Gambaran siklus konversi atau produksi seperti samping ini, yang terdiri dari order produksi atau pekerjaan, permintaan bahan baku, alokasi biaya produksi, gaji, dan persediaan. Siklus yang terakhir, siklus akuntansi keuangan. Siklus ini berkaitan dengan siklus sebelumnya, di mana semua dokumen yang digunakan dalam tahap pengolahan transaksi diberi nama untuk pengendalian dan referensi. Siklus ini lebih merupakan proses ringkasan dan posting. Pada proses ini, buku besar untuk penjualan, biaya penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, gaji, aktiva tetap diposting secara batch dari berbagai jurnal. Ini merupakan gambaran siklus akuntansi keuangan. Inti dari siklus akuntansi keuangan adalah sistem buku besar atau sistem GL yang meringkas aktivitas organisasi secara keuangan. Buku besar merupakan sumber data untuk laporan keuangan dan perencanaan keuangan dalam sistem informasi manajemen. Ketika transaksi terjadi siklus penerimaan, pengeluaran, dan produksi, catatan transaksi tersebut kemudian akan dijurnal. Jurnal itu merupakan penyederhanaan dari aspek keuangan suatu transaksi. Misalnya setiap bulan, 3 bulan, 6 bulanan,
dan tahunan, walaupun sesungguhnya bisa dibuat laporan keuangan setiap jam.